Cuman Allah katakan walakin la tash'urun, bagian ini kalian rata-rata tidak peka, walau tahu tapi tidak merasa. Udah dikasih tahu tuh di kuburan orang hidup, kiai mah hidup, aulia mah hidup, kita jarah, kerasa nggak sama kita? Dia hidup, keberasa apa enggak? Nggak keberasa. Nisan doang sih, gitu kita kata. Ya betul ya? Ini mah kayu nisan, kuburan biasa kayak yang lain. Tuh kita tahu dia hidup, cuman Allah bilangnya walakin la tash'urun, hati kalian nggak peka. Namun ada orang-orang yang memang hatinya peka, dia bisa ngerasa bahwa yang dia jarahi itu hidup begitu. Bukan cuma sampai situ, bahkan juga ada orang-orang yang punya hatinya, kalau udah tasyurun tuh bicara hati, saudara. Bagian-bagian itu mah bagian keimanan, bagian hati. Orang-orang yang peka, orang-orang yang hatinya tajam, bukan cuma dia merasa, tapi dia bisa berkomunikasi langsung dengan orang yang sudah meninggal. Sama para wali-wali ngomong dia mah, orang-orang khusus. Kenapa dia bisa ngomong? Karena dia semodel sama yang meninggal. Ya kita memang kagak semodel, ya kita memang ngaji juga jarang-jarang, sekali ngaji kita mah angob mulu, sekalinya dapat kita kagak pakai, sekalinya kita tahu begini doang nih, oh begitu ya, oh doang. Kalau orang-orang mah asal dia dapat dipegang, asal dipegang digali. Gua galih nih agama, digalih bener. Nggak mungkin orang-orang yang amalkan agama menjadi manusia mulia yang tersebut dari zaman ke zaman kalau bukan dia menggali sedalam-dalamnya. Karena digali nih, ana denger ini agama, nggak mau jadi informasi biasa, mesti masuk ke badan ana mesti gali sedalam-dalamnya gitu. Nah berarti dia sama yang meninggal, karena sama saudara, akhirnya ketika dia ziarah dia bisa ngomong gitu. Jadi itu percakapan dari dua pihak. Kalau begini doang kan, assalamualaikum ya ahlul kubur, dia jawab kita kagak denger, itu percakapan satu pihak namanya. Kalau orang yang sama, dia punya amal, dia punya hati, dia punya ikhlas, sama-sama berlian namanya, itu bisa sama-sama ngobrol. Tuh kenapa dia? Sebab kesentuh oleh para alim ulama gitu. Jadi ulama nih bikin orang jadi berlian. Kita bisa nggak begitu? Emang juga ini lagi diomongin, emang buat siapa? Kita bisa nggak begitu ya? Di kuburan kita hidup, memang juga Allah bicara dalam Al-Quran, pemberitahuan seolah begini, mau apa enggak gitu, begitu mau apa enggak gitu. Dalam kitab Hilyatul Aulia, Imam Abu Nuaim dia riwayatkan satu peristiwa, saudara, ditulis ada orang meninggal di kubur. Setelah meninggal 40 tahun kemudian mau dipindahin, bukan mau pindahin, ada di sampingnya ngegali kuburan baru. Pas digali rupanya kuburan yang lama ini dinding arinya kena pacul. Lah kan di dalam ada jenazahnya gitu. Pas kena pacul saudara, dia dengar suara ada orang baca Quran. Dipikir di mana yang baca Quran ya? Gue lagi kuburan. Kan belah kuburan mah sepi banget. Dia implang itu lubang kuburan yang tadi kena pacul. Dilihat orangnya lagi duduk, lagi deres Quran. La ilaha illallah. Ini orang mati apa? Gitu dia kata. Ini mati apa gimana? Dia longok begitu. Kata yang dikubur begini, jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Saya mau nanya tuh, orang bisa ngomong begitu, itu hidup apa mati? Berarti Al-Quran bohong apa benar? Benar, hidup tuh. Kenapa dia hidup? Karena dia berdekatan zahir dan batinnya kepada zat yang maha hidup.
yang maha alim. Dulu waktu di dunianya dia rapat sama zat yang maha alim. Kan tadi di awal kita bicarakan, yang punya ilmu asalnya Allah. Kalau kita belajar sifat 20, susunannya ilmu setelah hayat apa sebelum? Kudrat, irodat, ilmu, hayat. Kan gitu, kudrat, irodat, ilmu. Itu penyebutannya kudrat dulu, kudrat, irodat, ilmu, hayat. Padahal dibalik, ilmu dulu, hayat dulu baru berilmu, hidup dulu baru berilmu. Setelah berilmu, mengetahui, baru dia berirodah. Setelah berirodah baru berkudrat. Itu namanya tartib akli. Tapi buat Allah nggak boleh dibilang seperti demikian. Itu untuk dipahami. Jadi sebelum berilmu, hayat dulu. Maka ketika orang itu Allah Ta'ala limpahkan ilmu, sesungguhnya satu isyarat dia akan mengalami hidup yang abadi. Itu yang Rasulullah sabdakan, innama khuliqtum lil abad, kalian diciptakan untuk abadi. Sama sahabat Nabi ngomong, ini begini nih kalau orang Betawi nih, lu udah pada ngaji sama gua, ini ibarat orang Betawi mana nih ya, lu udah pada ngaji sama gua, gua udah ajarin, lu tinggal make. Ntar kalau ilmu yang gua ajarin lu pakai, lu dalemin, lu gali bener-bener, lu bakal abadi. Innama khuliqtum lil abad, Allah ciptakan Anda semua untuk menjadi abadi. Wa innama nukiltum min darin ila dari, hanya saja kalian dipindahkan saja dari satu negeri ke negeri. Hidup mah hidup. Jadi di dunia dia hidup, dalam kubur dia hidup. Nah ini yang dikubur tadi saya terusin ceritanya, ditutup saudara. Setelahnya ditutup dia pulang. Orang dia kenal keluarganya. Kan pesennya tadi apa? Jangan bilang siapa-siapa. Ya namanya juga bibir saudara gatel. Itu bukan amanah waliullah. Rahasia mah nggak boleh diceritain. Kalau masih hidup orang bisa jadi masih sanksi kewaliannya. Ya kalau dikubur udah bisa ngomong, bahkan itu udah bukan sanksi lagi kewaliannya, itu bukan amanah. Ngomong sama keluarganya, bang, itu saya tadi gali kuburan engkong. Emang dulu engkong amalnya ngapa katanya? Lah engkong mah dulu amalnya tiap malam nggak pernah berhenti tahajud. Tiap malam nggak pernah berhenti tahajud. Engkong mah bukan orang alim. Dia mah yang nggak pernah dilepas, satu Al-Quran, kedua tahajud. Ya pantes, ya orang di hatinya ada Al-Quran, ya hidup dalam kubur. Habis dibilangin begitu, dia pulang, dia yang mati. Ini nih yang tadi nggak kubur dia mati juga. Orang kata jangan bilang-bilang sama orang, ngomong, ya mampus. Gitu rahasia-rahasia para aulia mah nggak boleh diceritain, ditanya begitu. Tapi intinya bukan matinya saudara, intinya itu bener ahyaun indar rabbih walakin la tash'urun, kalian nggak ngerasa. Makanya saudara bisa jadi guru kita Kiai Haji Nuruddin hidup dalam kubur gitu, paham nggak gitu?